Kembali lagi bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, syarat surat keterangan sehat dari COVID-19 bagi warga yang ingin melakukan perjalanan ternyata menjadi celah untuk menjual surat keterangan palsu. Pihak rumah sakit pun akan melaporkannya ke kepolisian. Syarat-syarat keterangan sehat bebas COVID-19 yang digunakan untuk melakukan perjalanan termasuk menggunakan pesawat terbang menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menjual surat keterangan sehat palsu di sejumlah toko online. Dalam iklan di sebuah toko online ini, surat keterangan sehat palsu menggunakan kop rumah sakit mitra keluarga. Menyikapi beredarnya surat palsu tersebut, manajemen rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong berencana akan melaporkan masalah ini ke kepolisian. Manajemen rumah sakit mitra keluarga Gading Serpong menyatakan pihaknya tidak akan mudah untuk memberikan surat keterangan sehat bebas COVID-19, apalagi prosesnya hanya melalui online. Saya perwakilan dari mitra keluarga Gading Serpong ingin menjelaskan bahwa yang mengenai penjualan surat keterangan COVID tersebut itu tidak benar adanya karena surat keterangan yang dikeluarkan itu harus dengan pemeriksaan yang dilakukan, contoh dengan pemeriksaan rapid atau dengan swab test atau CT tora. Untuk pemeriksaannya sendiri itu pasien harus datang ke rumah sakit, mendaftarkan ke rumah sakit langsung, lalu dilakukan pemeriksaannya. Untuk hasilnya setelah keluar baru ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa pasien bebas dari COVID. Menurut manajemen rumah sakit mitra, masyarakat yang hendak membuat surat keterangan sehat bebas COVID-19 harus datang langsung ke rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Sementara itu, kepolisian menyatakan sudah menangkap penjual surat keterangan sehat palsu yang ditawarkan di toko online. Untuk kegiatan yang dikatakan tadi, ada yang beredar terkait dengan jual beli online itu ya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Kabareskrim dan kemarin terjadinya itu di Bali, Kapolda Bali, dan sudah ditangani oleh Pak Kapolda Bali dan pelakunya sudah ditangkap. Dan kita, Pak Kabareskrim sudah menyampaikan kepada jajarannya untuk mengantisipasi ini ya, dan tidak akan terjadi ke depan. Langkah-langkah antisipasi sudah kita lakukan gitu ya. Mabes Polri beserta Polda Bali telah mengamankan pelaku kasus penjualan surat keterangan sehat bebas COVID-19 palsu dan tengah melakukan pemeriksaan intensif untuk melacak jaringan dan siapa saja yang terlibat. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, peraturan adanya surat keterangan negatif COVID-19 bagi warga yang ingin melakukan perjalanan antar wilayah dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mengambil keuntungan, yakni dengan membuat dan memperjualbelikan surat bebas COVID-19 palsu. Dan berikut dialog dengan pakar kesehatan Hasbullah Tabrani dan Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose yang kami cuplik dalam program Apa Kabar Indonesia Malam. Ada aja ya akal-akalan dari masyarakat ya, tapi sebenarnya kalau misalnya ada surat palsu COVID-19, Prof, nggak bisa dibedakan juga kan dengan yang asli karena hanya sekedar surat. Sebenarnya apa sih esensinya mau ikut naik pesawat terbang, tunjukin hanya sekedar satu surat, bagaimana nih? Ya, ini memang dampak dari sebuah kompromi di mana kepentingan ekonomi diakomodir, maka dilonggarkan. Tapi dilonggarkan tetap protokol kesehatan harus dipenuhi. Ya. Jadi protokol kesehatannya dia kalau dia sehat tidak menularkan orang lain tidak apa-apa. Tapi dan harus dibuktikan bahwa dia sehat dengan surat kesehatan. Nah, kalau surat kesehatannya palsu, maka bisa jadi orang yang sakit pergi dan menularkan lagi di dalam pesawat atau di dalam bus segala macam. Dan ini adalah pelanggaran sangat berat karena melanggar dua hal. Pertama, surat keterangan palsu, surat kesehatan palsu dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu pasal 73 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 diancam hukuman 5 tahun atau denda 150 juta. Kalau kasus ini saya sarankan dendanya 3 kali lipat hukumannya. Karena apa? Karena bukan hanya dia memalsukan surat keterangan, bukan kewenangannya, karena itu kewenangan dokter. Dokter pun tidak semua dokter bisa, hanya yang punya izin praktek. Surat keterangan palsu ini sudah melanggar Undang-Undang Praktek Kedokteran, membahayakan orang lain pula. Maka itu mungkin mesti hukumannya mungkin 1 miliar ini. Prof, kalau semakin banyak fenomena seperti ini bagaimana kemudian orang kemudian jadi skeptis gitu, pragmatis ya sudah daripada cek
langsung di rumah sakit bayarnya mahal, mendingan beli saja, murah surat palsu ini. Bagaimana? Ya tentu pemikiran itu sah-sah saja. Sama kayak orang koruptor, daripada saya kerja membangun usaha untuk jadi kaya susah panjang, ya di depan ada proyek buat sikat aja. Ya kira-kira itu sama. Ini bagian perilaku yang menjadi tantangan besar kita. Kalau begitu penerbangan jadi tidak aman dong. Karena banyak calon penumpang yang tidak benar-benar bebas. Itu sebabnya yang begini yang harus dihindari. Karena penerbangan dibuka untuk kepentingan yang memang memerlukan. Tapi banyak orang kemudian ngakalin, ya kan? Dan penerbangan harus juga lebih ketat lagi periksanya. Karena kalau enggak, orang juga takut terbang akhirnya sekarang. Jadi akhirnya mau dibuka penerbangan tidak ada efeknya lagi. Karena ketakutan ini. Sama dengan rumah sakit. Begitu banyak COVID, banyak orang takut ke rumah sakit. Ya, akhirnya dia tidak kontrol pengobatannya. Ini dilema dari kebijakan. Oke, saya sekarang ke Kapolda Bali, Pak Petrus, Pak Jenderal. Ini apa ancaman hukuman ini bagi mereka yang menjual surat sehat COVID-19 ini? Untuk pidananya kita menerapkan pasal 263 Yunto pasal 268 KUHP. Kalau 263 itu bisa ancamannya maksimum adalah 6 tahun pidana. Kemudian kalau 268 itu 4 tahun. Itu ancaman maksimum. Nanti dalam proses criminal justice system ini kita akan lihat apakah hakim nantinya akan memberikan hukuman yang mana ya bagi mereka. Baik. Pak Kapolda, mengingat ini sudah marak yang jual surat sehat COVID-19, nah petugas kan harus mengecek mana yang asli, mana yang palsu. Ini bagaimana yang membedakannya ya? Jadi untuk kita lakukan ini apakah palsu atau tidak, kita di Bali ini ada program namanya Salak Bali, di mana sistem aplikasi layanan kepolisian terhubung dengan comment center kita. Kemudian kita juga masuk dalam gugus tugas. Kemudian juga tetap perlu yang paling penting, karena seperti kita ketahui anggota saya di lapangan, mereka harus dengan cepat mengambil diskresi, karena ini berkaitan dengan pergerakan orang.